Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 10 Desember 2022, pekan kedua Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirak, bab 48 ayat 1-4, ayat 9-11. Dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 17 ayat 10-13. Kedua bacaan liturgi hari ini menampilkan dua tokoh besar yang berperan dalam mempersiapkan kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan. Tokoh yang pertama adalah Nabi Elia, dan tokoh yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Kedua tokoh besar ini, Elia dan Yohanes Pembaptis, memiliki kualitas hidup yang sesuai dengan tuntutan dan peran mereka yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Nabi Elia digambarkan sebagai seorang nabi bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dan masih ada sekian banyak hal yang istimewa yang dimiliki oleh Nabi Elia. Bahkan dijelaskan bahwa kelaparan ia datangkan ke tengah bangsa Israel. Karena geramnya ia malah menurunkan api dari langit. Dan masih ada sekian banyak hal yang istimewa, mujizat yang dia lakukan. Kehebatan ini mau menyatakan kemuliaannya, dan lebih dari itu, apa yang dia lakukan, fungsinya atau dengan tujuan adalah mempertobatkan orang-orang Israel, atau yang dalam bacaan pertama hari ini, perannya, fungsinya dengan semua kekuatan yang dia miliki adalah untuk mengembalikan hati Bapa kepada anak-anaknya serta memulihkan segala suku Yakub. Kemudian dari bacaan Injil tampil Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar yang juga tidak kalah dari Nabi Elia. Dia tampil sebagai seorang nabi yang mewartakan pertobatan bagi orang-orang Yahudi dalam rangka menantikan kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, kedua nabi ini, baik Elia maupun Yohanes Pembaptis, telah melaksanakan peran kenabiannya dengan baik. Saudari dan saudara yang terkasih, melebihi Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis, kalau mereka sudah sangat hebat, lebih lagi Yesus Kristus yang kedatangannya dipersiapkan baik oleh Nabi Elia maupun Yohanes Pembaptis. Yesus Kristus, Mesias itu, lebih hebat dari Yohanes Pembaptis dan Nabi Elia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dalam karya, peran kenabian juga dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau yang salah, dia katakan salah. Kalau yang benar, dia katakan benar. Tidak pernah yang salah dibenarkan, dan sebaliknya yang benar disalahkan. Itu yang dilakukan oleh Yesus, melebihi Yohanes Pembaptis dan Nabi Elia. Saudari dan saudara yang terkasih,
kita sudah dibaptis. Dan karena pembaptisan, kita memiliki peran kenabian. Pembaptisan telah membuat kita menjadi imam, nabi, dan raja. Kualitas atau label seperti yang melekat dalam diri Yesus. Sekali lagi, pembaptisan membuat saya dan Anda memiliki peran kenabian. Karena kita adalah nabi. Pertanyaan refleksifnya, sejauh mana peran kenabian itu kita hayati dalam keseharian kita? Kita pasti bukan Nabi Elia, bukan juga Yohanes Pembaptis. Tetapi peran kenabian harus kita mainkan. Kalau yang salah, memang salah. Dan kalau benar, memang harus dikatakan benar. Jangan sampai kita tidak mampu melaksanakan peran kenabian. Karena kita takut barangkali. Kita takut nanti risiko yang akan kita tanggung kalau kita melaksanakan peran kenabian itu. Atau terkadang juga kita tidak melaksanakannya dengan baik. Karena kita seringkali membenarkan yang salah dan mempersalahkan yang benar. Sehingga menjadi abu-abu. Peran kenabian tidak kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu mari kita jadikan kedua bacaan liturgi hari ini sebagai inspirasi bagi kita untuk kembali melihat sejauh mana peran kenabian itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.